Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah berjudul Reformasi dalam Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor yang kedua, karena kita kaum Ahmadiyah Lahore ini masih dalam tanda petik pelit terhadap ajaran Islam yang telah direformasi, yang sebenarnya merupakan rahmatan lil alamin, tidak dibagi-bagikan kepada orang lain non Ahmadi, baik sesama muslim maupun non muslim. Umat Kristen misalnya, jangankan membagi-bagikan kepada umat lain, bahkan kepada keluarga sendiri pun atau tetangga sendiri pun tidak. Ini adalah faktor intern yang kedua. Adapun faktor eksternnya, meskipun kita sudah dengan susah payah untuk membagi-bagikan kepada handai taulan, kepada tetangga, kepada kaum muslimin pada umumnya maupun kepada kaum yang lainnya, sebagaimana yang telah disebarkan video ini lewat media sosial. Namun memang bahwa orang-orang non atau orang-orang bukan Ahmadiyah Lahore ini masih memiliki rasa Ahmadiyofobia. Jadi takut kepada gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Oleh karena apa? Oleh karena fatwa-fatwa, himbauan-himbauan, seruan-seruan atau berita-berita yang tidak benar yang telah disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para kiai, para guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang memang baik menyadari atau tidak menyadari itu adalah menghambat adanya penyebaran paham-paham dari gerakan Ahmadiyah yang telah direformasi itu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika gerakan Ahmadiyah Lahore ini di mana-mana di seluruh dunia mengalami hambatan-hambatan, mengalami fitnahan-fitnahan yang tidak ada tara bandingannya. Fitnahan-fitnahan yang maha hebat itu diterima dan dihadapi oleh para Ahmadi di seluruh dunia. Sehingga apa? Sehingga yang namanya gerakan Ahmadiyah Lahore ini menjadi tidak populer atau memang sengaja untuk tidak dikehendaki untuk populer di masyarakat Islam khususnya. Namun di masyarakat non-Islam masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah direformasi oleh
Gerakan Ahmadiyah Lahore yang telah diajarkan oleh Imam Muzzaman abad ke-14 Hijriah yang telah lalu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor yang ketiga. Kita kaum Ahmadi berhenti menindaklanjuti reformasi. Maksudnya reformasi yang telah dilakukan oleh Imam Muzzaman Mujaddid abad ke-14 kita dan dikembangkan oleh Maulana Muhammad Ali tidak kita lanjutkan, sehingga ada kesan seolah-olah kaum Ahmadi itu mutaklid terhadap Maulana Muhammad Ali. Jadi meski kemampuan kita terbatas, tidak sehebat Maulana Muhammad Ali, tidak berarti kita taklid kepada beliau saja, karena pintu ijtihad tetap terbuka. Kemampuan kita yang terbatas dapat didayagunakan dalam salah satu butir reformasi yang disampaikan oleh Imam Muzzaman Mujaddid abad ke-14 yang kita ikuti itu, misalnya tentang kristologi Qur'ani sebagai pengembangan masalah Isa al-Masih, masalah Nuzulul Masih, masalah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah faktor yang kita anggap sebagai faktor intern. Selanjutnya faktor ekstern. Ini sebenarnya bukan berhenti, namun tetap berlanjut. Oleh karena apa? Oleh karena dari waktu ke waktu ini tetap ada yang namanya reformasi tajdid tentang berbagai masalah agama, termasuk kristologi Qur'ani ini masih tetap kita sampaikan kepada masyarakat. Namun demikian, masyarakat yang kita hadapi memang dalam fase alergi, fase Ahmadiofobi. Mereka masih mengalami ketakutan untuk belajar, untuk memahami paham-paham yang dikembangkan oleh gerakan Ahmadiyah Lahore, utamanya menyangkut soal kristologi Qur'ani ini yang masih sangat asing bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan video-video ini, apa yang dikembangkan oleh gerakan Ahmadiyah Lahore, khususnya masalah yang telah kita sebut ini, yaitu masalah kristologi Qur'ani, karena ini berhubungan sangat erat dengan menangkal fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ruang, membuka hati kaum muslimin untuk bisa, untuk mau dan mampu menerima tasdid seperti ini. Kemudian yang keempat, karena kurangnya koordinasi antar kita, terutama para pengurus dan mubaliknya yang kemampuannya terbatas,
Fatih Islam cabang yang ketiga tentang silaturahmi kurang kita pedulikan. Di antara kita berjalan sendiri-sendiri menurut cara dan selera sendiri pula. Akhirnya marilah kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayatnya 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada utusan dan kepada yang memegang kekuasaan atau ulil amri di antara kamu. Lalu jika kamu berselisih mengenai suatu hal, kembalikanlah kepada Allah dan utusan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Berdasarkan ayat suci tersebut, saya keluarkan 3 buah fatwa untuk segenap warga Gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia. Yang pertama, dalam situasi krisis ekonomi dan politik yang menjurus kepada disintegrasi bangsa dan negara ini, hendaknya warga Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia taat dan patuh kepada kepemimpinan negara dan pemerintahan yang sah sebagai presiden dan pemegang kekuasaan dan konstitusi dengan menjunjung tinggi semboyan la ta'ata limakhluqi fima syaitillah. Saya ulangi lagi dengan semboyan la ta'ata limaluqi fima syaitillah. Tidak ada ketaatan terhadap sesama makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini artinya jika pemerintah Republik Indonesia, siapapun presidennya, siapapun pemegang kekuasaannya, selama tidak diajak untuk bermaksiat kepada Allah, wajib hukumnya kita mentaatinya. Yang kedua, menghadapi pemilihan umum, warga Gerakan Ahmadiyah Indonesia hendaknya menggunakan hak pilihnya yang sebaik-baiknya dengan memilih di dalam pemilihan umum itu yang tidak bertentangan dengan asas ketuhanan yang Maha Esa dan tetap menjunjung tinggi baiat dengan janji 10-nya, baik pemilihan umum atau pemilu eksekutif maupun di dalam pemilihan umum atau pemilu legislatif dalam berbagai tingkat, dari tingkat 2 kabupaten atau kota maupun tingkat daerah, tingkat 1 provinsi maupun di tingkat pusat. Yang ketiga, senantiasa menghayati baiat dan janji 10 serta jati diri Ahmadiyah Lahore dengan niat dan tekad berperan serta di dalam rencana Allah Ta'ala
memenangkan agamanya sebagaimana telah diamanatkan kepada Imam Muzaman Mujaddid abad ke-14 Hijriah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Demikianlah risalah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.